Baik, saya langsung saja. Di sini saya akan berbicara tentang masalah remaja. Ya, kesehatan reproduksi remaja. Ya, kadang kita tidak memahami ketika kita mulai menginjak dewasa, kesehatan reproduksi ini sangat penting dan berperanan penting dalam kelangsungan hidup kita. Jadi kesehatan itu di mana faktor fisik dan mental yang sangat kuat dan produktif. Itu yang orang bilang kesehatan. Ya. Kalau orang sakit itu terbaliknya. Keadaan fisik yang lemah, sakit-sakitan, itu sudah sakit. Tapi kesehatan berarti secara fisik, mental dan sosial itu menunjukkan lebih berproduktif, bisa berpikir lebih cerah, wawasannya lebih bagus. Itu yang dibilang kesehatan. Ya, lanjut saja, Pater. Ya. Kemudian, kenapa reproduksi? Re itu kembali, produksi adalah membuat dan menghasilkan. Jadi proses kehidupan manusia yang menghasilkan keturunan demi kelangsungan atau kelestarian hidupnya. Kemudian remaja, masa peralihan dari kanak-kanak ke masa dewasa, seperti usia seperti ini. Yang masih di bawah umur 13 tahun coba angkat tangan. Ini ada tabiat. Yang di bawah umur 13 tahun nah, ini tingkatan proses kehidupan remaja dan perkembangan kesehatan pada anak-anak usia produktif. Kemudian masa remaja. Masa ini tuh memang ditandai dengan berbagai macam permasalahan, perubahan psikologi, perubahan emosional, dan terjadi perubahan fisik secara cepat, seimbang dengan perubahan kejiwaan. Ini masa remaja. Kemudian dalam lingkungan sosial juga bagi pria maupun laki-laki memperoleh kebebasan dalam pergaulan. Ini usia next. Ini pembagian masa remaja. Masa remaja awal itu 10 sampai dengan 12 tahun. Dia ada punya ciri-ciri. Dia lebih dekat dengan teman sebaya. Teman sebaya atau teman yang satu kelas, satu kursi. Ini masih SD. Kemudian dia ingin mau bebas. Kadang muncul. Ini mulai ada proses perubahan itu muncul di dalam anak-anak di bawah usia 10 sampai 12 tahun. Dan dia lebih banyak memperhatikan keadaan tubuh. Jadi kadang kalau lihat anak-anak remaja perempuan, kadang dia cari bedak, make up. Nah, ikut-ikut kakak-kakak yang sudah remaja. Nah, ini dia kadang berubah-berubah di sini. Nah, ini usia 13 sampai dengan 15. Jadi ada yang usia 13 sampai 15 yang masih SMP. Nah, ini dia mencari identitas diri. Timbulnya keinginan untuk kencan, mempunyai rasa cinta yang mendalam, mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, berkhayal tentang aktivitas seks. Ya. Jadi ini saya mau cerita sedikit. Ini ilmunya. Tapi perilakunya saya mau cerita. Kehidupan pada usia-usia ini rentan sekali terhadap penularan penyakit. Karena dia ingin mau tahu dari temannya. Lingkungan di mana dia tinggal itu semua perokok, ya dia merokok. Semua dia minum, ya dia minum. Padahal usia ini sangat kecil, masih usia SMP. Ya,
dia kalau mau mencuri. Jadi lingkungan yang dimana dia tinggal itu sangat mempengaruhi. Ya, kalau kita masuk kumpul-kumpul begini di lingkungan gereja, hal-hal negatifnya tidak akan terjadi. Ya, karena di sini tuh dia mencari identitas diri. Macam ya, saya itu sudah bisa bawa motor, balap lagi, saya bonceng 3 orang lagi. Nah ini tidak pakai helm lagi. Jadi temannya itu, kamu tidak bisa, saya bisa, sehingga ingin mau dia juga mencoba. Itu mencari identitas diri supaya dirinya itu dipandang sebagai bisa, hebat, luar biasa, begitu. Kemudian ini masa remaja akhir. Nah, usia 16 sampai 19 tahun. Di sini dia mengungkapkan kebebasan dirinya. Lebih selektif dalam mencari teman sebaya. Dia ini pacaran dengan saya karena keturunannya dia begini. Itu pikiran mulai muncul. Ini sudah SMA. Kemudian dapat mewujudkan rasa cinta, mampu berpikir secara abstrak. Jadi dalam hal ini biasanya anak-anak remaja. Ini anak remaja usia-usia ini banyak yang suami itu. Ya, banyak yang sudah terkena penularan penyakit. Betul ini. Ada yang lahir masih usia di bawah normal. Ya, di sini karena dia masih mampu lakukan perkenalan. Dia merasa diri bahwa saya sudah besar. Itu nanti lihat ciri-cirinya. Nah, karena di sini perbedaan fisik antara perempuan yang di usia yang 15 sampai 19 tahun tadi itu, kalau remaja laki-laki biasanya suaranya itu semakin besar, bass. Tadinya biasa-biasa. Waktu di SMP itu dia masuk suaranya itu kecil. Tapi dia sudah mulai masuk SMA, kelas 1, 2, 3, suaranya semakin bass. Kemudian pertumbuhan penis. Kita lihat apa ciri-ciri di genitalnya laki-laki. Kemudian dia ereksi. Dan dia ejakulasi juga. Jadi ada terjadi ciri-ciri kayak mimpi basah, perubahan-perubahan fisik. Kemudian dia berotot, pikul kayu, merasa diri kuat dan dia bisa melakukan apa saja yang orang dewasa punya. Nah ini di usia remaja. Kemudian pada perempuan, pertumbuhan rahim dan vagina ini secara paripurna. Kemudian menstruasi pertama, pinggul semakin melebar, payudara dan terjadi pembentukan. Nah ini perubahan-perubahan fisik, sehingga di sini ada ketertarikan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan sampai anak-anak perempuan bisa lakukan apa? Melahirkan di luar pernikahan. Begitupun dari laki-laki, bahkan sampai kena penyakit. Ya, itu. Jadi kita di wilayah Mepago ini mulai dari Nabire sampai di Intan Jaya, mulai Puncak Papua, Puncak Jaya. Penyumbang terbesar di Nabire. Kasus yang sangat besar. Sudah mencapai 9.135 orang yang sudah terjangkit virus. Nah, ini yang kita mau bicara. Nah, ini kematangan, tanda awal. Remaja laki-laki itu sudah melakukan fungsi reproduksi bila dia mengalami mimpi basah. Jadi posisinya dia ketika dia berhubungan dengan laki-laki terjadi bisa kehamilan. Ya. Kalau dia seorang anak perempuan ini dia kawin sesama suka tadi, ketertarikan dengan sesama teman, umur usia masih SMP atau dia sudah SMA kelas 1, dia tertarik dengan seorang perempuan ini, dia hamil. Itu bukan cinta yang sebenarnya. Itu cinta monyet. Hanya sesaat, hanya sekedar pandangan mata pertama. Biarpun orang tuanya sudah melakukan taruh mas kawin, 1 tahun saja itu berlakunya.
nanti si perempuan karena usia remaja dia itu belum mencapai, sehingga laki-laki pun begitu, dia tertarik dengan perempuan lain, begitu perempuan juga tertarik dengan laki-laki lain, akhirnya cerai. Berikut lagi, ketika kalau laki-laki itu sudah hamilkan, karena tadi ciri-ciri mayornya fisik perempuan, pelebaran pinggul, rahim semakin membesar, semakin paripurna, tapi karena dia belum sampai umur, anak itu bisa prematur, mati di dalam rahim, ya, atau aborsi. Tahu aborsi? Kamu minum ramuan ini supaya bayi dalam itu keluar. Ini banyak, benarkah tidak? Itu. Jadi itu dosa kah tidak? Ya, kalau hukum positif ditegakkan, itu sudah kena KUHP. Berani tertangkap, diproses hukum. Nah, dari segi agama tadi pastor sudah jelaskan. Tadi pastor paroki Monemani sudah jelaskan. Nanti lebih tekankan lagi dari Kepala Biro Kepemudaan. Nah itu, makanya hal-hal seperti apa yang kita bisa lakukan. Ini ada alat reproduksi laki-laki. Next. Nah, kita sendiri belum tahu fungsi-fungsi dari alat reproduksi kita itu. Ya, ketika dia semakin membesar, dia masih bisa membuai, sehingga penetrasi, kalau penyakit masuk, juga penyakit masuk lewat sini. Ini alat reproduksi laki-laki. Ya, penyakit yang mau masuk sini. Ketika kalau laki-laki normal, masa remaja dilalui dengan tantangan yang berat, lakukan hubungan seksual yang penyimpangan, sembarangan. Ingat, ketika kau kawin benaran, kamu tidak akan punya anak. Karena apa? Ini sudah bisa-bisa terinfeksi, infeksi menular seksual. Ya, jadi begitu. Next. Kemudian dia pematangan kalau untuk perempuan, pematangan. Ini di sini rahim. Ketika kalau terjadi penyimpangan, rahim itu dia akan menjadi mengecil. Dan kalau virus masuk di dalam ini, ureter, saluran vagina, itu sudah sama sekali tidak bisa lagi. Sehingga antara laki-laki dan perempuan saling menyalahkan gara-gara kamu itu. Sekarang laki-laki berani bilang, kamu waktu masih muda jalan dengan laki-laki siapa? Baru kamu laki-laki apa? Karena perempuan itu korban. Itu, kamu tidak memiliki anak. Bahasa-bahasa seperti itu muncul. Hal-hal seperti ini. Next. Nah, ya, tahu toh, kehamilan itu terjadi karena proses pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Terjadi kehamilan. Tapi ini tadi sudah dibilang pastor tadi, nikah harus nikah kudus, pernikahan secara gereja. Tapi yang tadi saya bilang, penyimpangan seksual terjadi di kita anak-anak muda, wilayah Mewo ini sangat berat. Ya, sangat berat. 9.035 orang itu usia di bawah 25 tahun semua. Ada yang sudah mati. Itu. Kemudian, ciri-ciri. Ya, ini ciri-ciri kehamilan. Ketika kalau seorang sudah suka sama suka, menikah secara benar di hadapan orang tua, di hadapan gereja, jadi kita bisa tahu istri saya hamil berarti apa? Haid berhenti. Perempuannya sudah rasa mual, muntah, payudara semakin membesar, rahim semakin membesar, menimbulkan inginnya mau buang air besar dan buang air kecil. Warna kulit itu semakin dia terjadi ada gelap dan seperti itu.
prosesnya, sehingga anak-anak muda itu mesti harus tahu. Ya, kalau saya seorang perempuan, saya harus setelah saya besar nanti akan terjadi apa? Ya, saya ini mampu bisa memberikan keturunan atau tidak? Itu komitmen. Begitupun dengan laki-laki, meneruskan generasinya itu dengan apa? Saya harus berkomitmen. Itu. Nah, di sini keguguran. Dan tadi saya sudah cerita. Jadi itu keguguran itu banyak hal. Kalau bagi yang tadi OMK yang lebih dewasa pasti tahu. OMK yang dewasa mana? OBMK. Ya, OBMK. Coba angkat jari. Yang sudah dewasa. Halo, halo. Ya, sudah mengalami hal-hal seperti ini. Mengatur anak-anak di rumah. Bahkan sampai hal-hal positif yang besar di rumah itu hanya perempuan yang bisa tampil. Ya, ketika terjadi keguguran, perempuan itu terjadi keguguran, itu kadang kita cari-cari masalah. Muka yang udah, aku dan tipe dan tipe segala macam cara. Padahal itu secara medis itu kita tidak bisa dapat memastikan secara manusiawi. Mungkin karena kelainan di dalam janin yang dia kandung. Mungkin juga karena asupan makanan, malnutrisi, makanan yang tidak sesuai dengan takaran gizi. Kemudian dia mengalami pendarahan. Pendarahan itu kenapa? Dia dari kebun sana pikul makanan, taruh anak lagi, taruh skop lagi di atas, bawa pulang. Capek toh. Ya kan tidak? Sampai di rumah terjadi rahimnya dia jadi lemah, lepas, terjadi pembuahan, terjadi pelepasan, ovulasi, sehingga terjadi keguguran. Nah, di sini pengguguran kandungan dengan cara sengaja tadi saya bilang, yang umur yang tadi 13 sampai 17, bahkan 17 sampai 20. Ini terjadi banyak aborsi, ya, karena diketahui oleh keluarganya terpaksa harus gugurkan anak, terpaksa kau harus lompat-lompat got atau lari-lari supaya anak dalam kandungannya itu dia lewat, dia dengan sendirinya mati dalam kandungan ataupun dia dibunuh dengan cara manusia. Ini dosa yang paling tidak bisa diampuni. Ya. Kemudian, ini kan belum nikah, statusnya tadi belum nikah. Kemudian, usianya terlalu muda. Ini ketahuan, terjadilah dia buat-buat. Nah, kemudian kalau di sini ada penyakit tertentu. Jadi macam begini. Saya punya istri, ada terjadi gangguan jantung. Saya bilang tidak usah ambil. Karena jantung itu mempengaruhi juga. Jadi tinggal terima, mau terima anak atau mau terima ibu. Tapi biasanya abortus yang anaknya, ibu selamat. Dalam dunia medisnya begitu. Nah ini, next. Ya ini. Udah. Terus. Nah, di sini kita ini sekarang ini kabupaten dekat-dekat, provinsi dekat-dekat, pemerintah itu semakin dia lebih dekat. Dia akan lihat ketika bayi itu dibuang di kali tukar, polisi telusuri ini siapa punya anak, janinnya siapa. Dia bisa dikenakan pasal ini KUHP 346, pasal 346 KUHP. Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati dalam kandungan, dia bisa dipenjarakan selama 4 tahun. Bahkan di pasal 347, suaminya bilang
kau kasih gugurkan anak, dia suruh perintah atau orang tua, orang itu ditangkap, masuk penjara, bisa sampai 12 tahun. Mereka. Nah, itu penyakit remaja yang sangat bermasalah. Syarat masalahnya, kita sekarang masuk ke dalam kasus yang lebih berat. Yang tadi antara remaja perempuan, remaja laki-laki sudah tahu toh. Baru yang tadi saya bilang angka 9.035 orang positif HIV di Nabire. Dogia tidak ada, bukan tidak ada, penyumbang terbesar. Dogia itu neraka. Saya mau kasih tahu, saya punya pengalaman. Saya dulu kepala bidang P2M di Dinas Kesehatan Dogia. Saya dulu kepala bidang P2M di Dogia. Saya membidangi penyakit ini, HIV/AIDS, malaria, TBC. Kami buka inisiasi puskesmas Mone-Mane untuk buka VCT. Nah, ini dulu gereja Pueta ini dari kuasi paroki mau jadi paroki, kita buka stand besar di sini. Semua anak muda datang, periksa. Apa yang terjadi? Tidak tanggung-tanggung. Lebih dari 48 orang reaktif. Ya, ini yang terjadi. Sehingga di daerah-daerah yang kita di wilayah Mepago, Dogiai, Deyai, Paniai, Intan Jaya, ini anak-anak muda yang kena. Banyak kasus. Jadi di sini saya mau bicara tentang bagaimana HIV/AIDS. Ya. Ya. Ini HIV. Apa itu HIV? Nah, itu istilah asingnya human immunodeficiency virus, HIV. Human itu manusia. Imunodefisiensi itu penurunan kekebalan tubuh. Kemudian virus itu virus, ya, bukan jamur, virus. Virus itu kenapa orang bilang virus? Kalau jamur itu kan kita bisa obat, virus tidak. Nah, saya sedikit bicara tentang HIV. HIV di kalangan anak-anak muda tadi, penyimpangan seksual yang sangat tidak bisa dibendung lagi. Ya. Satu perempuan dia bisa digilir oleh lebih dari 5 orang. Saya kedapatan ini orang yang positif HIV. Ingat baik-baik, ada yang masih ganteng-ganteng, masih manis-manis. Itu HIV dia tertular sampai masuk di rumah tangga. Bapak bawa datang HIV, mama yang aman-aman saya ditularkan dan anak kena. Ada kasus. Ini tadi saya bilang 9.030 itu data Nabire. Dogia punya data itu semua ada di rumah sakit Paniai. Narotali. Berikut ini AIDS itu didapat akibat perbuatan sendiri, dia dapat, kemudian dia kena kekebalan tubuh, lalu dia menurun. Setelah dia mulai menurun, itu kumpulan gejala lain. Dan istilah orang medis itu apa? Infeksi oportunistik. Jadi kumpulan lain. Dia kalau sudah kena HIV, ini dia mulai masuk serang. Ada penyakit bawahannya. Seperti apa? TBC. Kepala panas terus tiap malam, keringat keluar terus. Diare berkepanjangan.
penyakit kulit. Nah ini setelah kalau sudah ada HIV, dia masuk dengan sendirinya. Flu saja, flu biasa, dia mematikan. Dingin, panas sampai sudah masuk, tidak bisa apa. Banyak yang bilang begini, ini dibuat-buat. Padahal dia dapatkan sendiri. Ini ada orang bikin-bikin saja. Ini lucu. Untuk dia terus aktif melakukan hubungan seks kepada orang yang masih negatif. Itu. Ini bahaya. Cara ambil keputusan yang sangat pendek sekali. Dia bilang, saya tidak mungkin dapat itu. Karena itu dia mungkin karena orang buat-buat. Biasa kami dengar begitu. Kemudian AIDS itu dari HIV itu kumpulan dari semua jenis penyakit tadi, itu dia menyatu ke dalam tubuh manusia, baru naik menjadi AIDS. Saya mau kasih tahu, data yang tadi saya bilang 9.030 itu rumah sakit dan puskesmas di Nabire, mereka tapis setelah pasien itu masuk di rumah sakit pada stadium lanjut, sudah ada gejala AIDS-nya, kumpulan-kumpulan penyakit lain itu sudah masuk di dalam dia, baru dia pergi ke rumah sakit, baru di sana itu mereka kasih keluarkan data bahwa pasien ini kena HIV. Data itu yang ada di sana. Ya. Kenapa hal itu terjadi? Kita tidak memiliki LSM yang bisa bergerak di bidang-bidang ini. Kepedulian kita sesama orang Papua sama sekali tidak ada. Penganggaran di Komisi Penanggulangan AIDS di setiap kabupaten di wilayah Mepago sudah mati suri. Dia tahu ada uang, tidak pernah bicara. Ini hal-hal ini terjadi. Makanya terjadi kematian yang sangat-sangat besar. Ini penyebaran. Tahu toh HIV itu menular melalui apa? Coba satu orang berdiri. Makanan. Ya. Satu orang pertama bicara berdiri. Ada lagi. Ya, silakan. Jadi di atas semua. Ya. Penularan itu melalui cairan kelamin. Di Papua hampir 98% melalui cairan kelamin. Ini hubungan seks yang sembarang. Ini. Jadi dia melakukan hubungan seks sembarang tanpa memakai kondom. Kenapa kita bilang kondom? Kita kalau di medis itu susah untuk kendalikan orang. Kita sesama orang Papua. HIV kan? Penyakit menular kan? Sadar boleh. Tapi ini tidak. Dia tidak tahu kalau laki-laki yang lebih sudah berpikir yang lebih dewasa, bahkan sampai sarjana pun tidak akan paham manfaat daripada kondom. Ya, kemudian
vaginal, berhubungan seks melalui vaginal, oral seks dan anal seks. Ini paling berbahaya dan terjadi di kita di Papua. Kalau jarum suntik itu mungkin di Jakarta sana. Saya punya jarum suntik 1, saya bisa pakai untuk 4 orang 5 orang. Saya positif HIV, jarum saya cabut, saya kasih narkoba. Saya suntik. Kita semua kena. Itu narkoba itu belum masuk di Papua, tapi di Jayapura sudah ketahuan. Ini kan sudah ketahuan. Nah kira kemarin aku hanya sabu-sabu saja, tiup-tiup. Itu yang ada. Tapi lebih banyak angka tadi itu melalui hubungan seksual yang beresiko. Nah, ini juga transfusi darah. Transfusi darah itu begini. Ada orang yang sakit yang sama sekali tidak memiliki darah, AB-nya sampai 0,6, dia sampai trombositnya turun sampai 500, itu perlu ditransfusi. Sekarang darah yang disumbangkan dari mana? PMI kalau dia bicara bahwa tolong sumbang darah golongan darah O, mana bisa? Terpaksa saudara kita desak kepada petugas laboratorium di klinik fisiknya, cepat kau periksa, cepat, ini satu saudara yang bermomak. Orang laboratorium juga sudah tahu, entah steril maupun tidak steril, sudah bawa saat transfusi. Ini berbahaya, itu langsung. Ya, transfusi darah ini kita tidak bisa memaksakan untuk selamatkan saudara kita, jadi harus memaksakan orang kesehatan untuk segera ambil darah, ini berbahaya. Sabar dulu, steril baik-baik dulu, begitu. Nah ini, tadi saya sudah sampaikan, memakai jarum suntik tidak steril. Jadi kalau di puskesmas itu orang datang suntik, jarum suntiknya langsung dibuang. Ya, dia suntik, jarum suntiknya dibuang. Gitu. Kalau narkoba beda lagi, karena tidak lihat jarum suntik semua dapat. Next. Nah ini tadi model apa narkoba suntik. Lihat gambar yang bagian kanan. Dia suntik. Ini heroin. Heroin itu ya narkobanya. Tapi dia ambil hasil cairannya dia suntik dalam nadinya, langsung masuk. Nah ini penularan ibu yang positif HIV kepada anaknya. Tadi saya sudah bilang HIV itu sudah masuk di rumah tangga. Ya, kenapa? Penularan itu dapat terjadi selama proses kehamilan, kemudian proses persalinan dia dapat. Jadi karena darah dia dapat. Terus saat menyusui. Nah ini yang bagi calon-calon ibu maupun yang sudah pernah menjadi ibu, ini di klinik di mana saja kaya itu, setiap perempuan datang dalam keadaan hamil wajib diperiksa, screening IMS, screening HIV, tidak ada toleransi. Kita diatur oleh undang-undang Permenkes nomor 18 tentang pencegahan penanggulangan virus itu, sehingga orang datang harus di screening IMS maupun HIV. Jadi ketika kalau perempuan itu dinyatakan positif, apa yang harus dia lakukan? Bawa data suami, konseling sama-sama, lalu diberikan obat ARV melalui klinik PMPCT, primary modern tocil. Itu ada satu pencegahan dari ibu hamil kepada anak di dalam janin, supaya virus yang mama kena ini tidak kena ke anaknya. Diberikan satu ARV khusus. Kemudian next,
Ya. Ini kita semua beresiko, termasuk saya. Saya juga beresiko kena HIV. Kita semua. Jadi sebelum menikah sudah berhubungan dengan seksual dengan siapa? Pacar, orang lain, kenalan, ketemu dalam Facebook, ketemu dalam media sosial lain-lain. Ya, ini beresiko. Kemudian selingkuh. Selingkuh itu saya memiliki istri, tapi saya memiliki juga wanita lain selain istri saya. Saya berhubungan dengan orang lain, saya belum tahu kalau orang itu sudah kena HIV. Saya tertular, saya bawa ke istri saya, tularkan lagi kepada istri. Itu selingkuh namanya. Jadi bukan istri yang sah. Nah ini berikutnya itu melakukan seks bebas. Nah, ini ingat, banyak seks bebas itu terjadi pada pejabat. Kenapa saya bilang pejabat? Kami punya data di SIHA, Sistem Informasi AIDS Nasional. Saya bisa buka. Hampir banyak beberapa pejabat telah memiliki HIV. Pokoknya di DPR dia mengenai perikah, waduh mereka ini suka-suka. Pokoknya pejabat dia waduh mereka ini mobil, bahaya, beresiko. Karena selalu jajan seks, bayar perempuan untuk melakukan hubungan seks. Kedapatan banyak. Ini berikut. Nah, next. Ya, ini ada gambar ini kamu lihat. Tadi saya bilang di atas 9.000, Nabi boleh 9.000 sekian, itu kelihatan di atas ini, puncak. Ini fenomena gunung es di dasar laut. Kasus. Ini laut, putus. Ini kedalamannya sampai ke dalam. Ini kedalamannya sampai ke dalam. Kami tidak tahu jumlah yang sudah terinfeksi. Data kesehatan yang ada puncak ini saja kami tahu. Jumlah yang besar ini belum terdeteksi. Kenapa? Anak-anak yang masih usia remaja kalau merasa diri bahwa saya sudah melakukan hal-hal yang beresiko bisa mendapatkan HIV tadi itu. Saya suntik atau melakukan hubungan seks, pernah kena IMS. Nanti kita baca sebentar IMS, infeksi menular seksual. Saya harus pergi periksa, sukarela. Ani HIV leukemia. Pergi ke puskesmas Bonemani atau langsung di Nabire itu ada empat puskesmas. Bonerejo, Karang, Kalibobo, sama Busa dengan Siriwini. Datang periksa. Kalau kamu masih sehat-sehat seperti saat begini, baru kamu dinyatakan positif, jangan takut. Ada ARV. Jangan seperti yang kemarin-kemarin yang sudah mati semua itu. Itu karena sudah bawa infeksi menular lain. HIV itu cuma hanya bisa dilemahkan karena virus ARV, antiretroviral itu ada obat. Tetapi yang membuat orang mati cepat itu TBC. Dia mulai diare berkepanjangan sehingga dia punya sistem kekebalan tubuh, imun tubuhnya semakin menurun. Kena angin saja sudah gemetar, lemah badan, tertidur, baru pergi periksa. Sekarang dokter tidak mungkin langsung kasih obat ARV. Dia obati dulu TBC-nya itu selama 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Kadang orang itu merasa stres, minder, karena dia hanya obati TBC-nya itu 6 bulan program. Itu belum yang lain, pembegalan getah bening lah, ada karies atau ini penyakit kulit lah, belum, diarenya belum. Tapi kalau TBC-nya ada,
dia kena diare, umur hidupnya dia hanya 1 bulan. Kalau sudah kena HIV, ya 1 bulan. Kalau sudah ada penyakit tambahan tadi, makanya itu kita dihadapkan supaya saat masih muda seperti kalian sehat, bisa tangkis angin, bisa sampai pakai motor lari, bisa berkreasi, bisa pikir fisik kuat. Kalau kamu lihat introspeksi diri, ani dipeu na rai te tira lupa, ani pouda nyarai tira lupa, obat motewine, obat kok klinik VCT, voluntari voluntari di puskesmas Monemani itu ada VCT, voluntari testing itu di situ ada konselor dari mana pegawai puskesmas, Yones. Nah ini puskesmas Kueta. Jadi kita punya inisiasi lain, Monemani juga, ya satelit sana, Monemani, Dakebo Kueta. Ini termasuk puskesmas perawatan yang mesti harus lakukan CSG. Itu. Jadi sekali lagi kita masih mampu bisa ada penyimpangan lain. Harimai keraya lain. Didido. Emo moti didido obat moti. Itu penting sekali. Supaya ketika kamu kawin dengan istri kamu, dengan suami kamu, itu kamu lebih bebas. Kembali ke tadi norma agama tadi. Sebagai ONK. Nah itu. Very good. Next terus. Ya, ini saya jelaskan. Nah, tadi saya bilang, orang kalau kena HIV itu umurnya itu 3 sampai 12 minggu. Itu window period, masa jendela. Nah, karena di dalam HIV itu masuk dalam tubuh, dia nanti rasa-rasa, kepala dengan tiba-tiba kepala pusing, mulai keringat dingin malam hari. Nah, kalau kena IMS-nya mungkin sebentar baru saya kasih tunjuk. Nah, maka itu tadi saya sudah bilang, sebelum terlambat periksa ini. Ya. Next. Ya, nah ini tadi infeksi oportunis. Nah infeksi ini yang dengan ini saat kekebalan tubuh kita semakin bagus, penyakit tambahan tadi itu dia masuk infeksi, dia kena manusia turun. Nah ini infeksi oportunis ini kayak begini. Anisiasis mukosa. Jadi dia kayak macam sariawan begitu. Mulai bikin pecah-pecah. Nah ini, kalau dia sudah HIV ada di dalam tubuh orang, muncul kalau sariawan, dia muncul seperti ini. Kemudian TBC setelah hasil pemeriksaan laboratorium radiologi, nah ini muncul seperti ini. Nah ini salah satu herpes, penyakit infeksi penyakit menular. Dia muncul seperti ini. Ini pneumonia, sesak napas. Ini ada herpes genital. Nah, luka itu tidak bisa sembuh. Dia kena di sekitar genital, alat kelamin. Next. Nah ini penyakit lain terkait HIV. Dia lemah, padahal sudah lemah. Dia sering demam, menggigil, Kemudian dia juga pasti, kira-kira itu tulang-tulang sakit semua. Kemudian dia limfonovid, itu yang PPK beta bening, elektronik. Ada muncul sini, ada sebelah, ada di sini, ada di berlepak di pantat paha. Nah ini, kemudian diare. Kita orang Papua Pegunungan, kenapa diare? Karena faktor gizi kita itu sangat jauh dari
faktor kesehatan. Makan cuma botas sama sayur, tidak disertai dengan protein, telur kah, ikan kah, udang kah, atau bibi, tekedeyu, mutapu. Ini protein paling tinggi. Terus apalagi itu toba, berudu. Ini gizi paling besar. Kalau kita beli ayam es dengan ini bibi, tekedeyu, mutapu, itu protein paling tenang, serat paling besar serangga itu. Ya, itu. Nah, terjadi diare, badan sudah habis, kekebalan sudah menurun, sudah tidak bisa apa-apa. Nah, ini sekarang tadi saya bilang periksa HIV sebelum terlambat. Jadi melalui kami tes di VCT, mana-mana ada tidak? Ada VCT tidak?